Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah. Saya dari Universitas Brawijaya, dari Fakultas Ilmu Budaya dan Prodi Seni Rupa Murni. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi seni rupa pada periode akademi, agar kita bisa menambah wawasan tentang seni di periode akademi tersebut. Nah, jadi sebelum itu aku ingin menjelaskan, yang pertama itu kita harus tahu apa seni itu berasal, atau asal kata seni itu dari mana gitu kan. Nah, di sini aku akan menjelaskan. Kalian dengerin seksama nih. Yang pertama, asal kata seni. Kata seni merupakan terjemahan dari kata art dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kata art sendiri berasal dari kata bahasa Latin ars yang berarti keterampilan. Tetapi kata seni dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Melayu yang berarti kecil atau halus. Nah, arti kata seni atau air kecil untuk membedakan dengan air besar. Dalam bahasa Jawa dikenal kata kagunan untuk seni. Kaguna atau kagunan mendekati arti kata ars dalam bahasa Latin, yaitu kegiatan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia. Nah, pengertian seni semacam itu pada zaman sekarang disebut sebagai applied art atau seni terapan atau seni pakai. Nah, jadi asal kata seni itu ya itu dari air kecil. Ya, jadi setelah aku menjelaskan dari mana asal kata seni itu, lalu kita lanjut saja ke materi intinya, yaitu seni rupa periode akademi. Check it out, guys. Nah, sudah masuk nih ke materinya. Materinya itu yang pertama kita harus mengetahui apa itu periode akademi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu periode akademi. Periode akademi adalah pengembangan seni rupa melalui pendidikan formal. Salah satu contoh dari pengembangan seni rupa melalui pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang bernama ASRI atau Akademi Seni Rupa Indonesia yang berdiri tahun 1948. Nah guys, tadi itu di slide pertama sudah menjelaskan apa itu periode akademi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang slide pertama itu. Tadi ada kalimat ASRI yang tadi sudah jelaskan. Nah, di sini aku ingin menjelaskan lagi, ASRI itu seperti Akademi Seni Rupa Indonesia. Nah, ini pada periode akademi ini tujuannya itu sangat-sangat penting banget ya untuk kedepannya terhadap seni di Indonesia ini. Nah, nanti setelah di slide pertama itu sudah perkenalan, kita lanjut ke slide kedua, guys. Slide kedua itu tujuan terjadinya periode akademi ini itu apa sih? Kayak kenapa ASRI ini bisa diciptakan gitu kan pada tahun 1948 gitu. Ya, jadi kita langsung saja ke slide kedua, guys. Let's go. Nah, sekarang kita sudah masuk ke slide kedua. Oke, saya akan menjelaskan nih tujuan lembaga atau institusi di periode akademi. Nah, saya akan menjelaskan salah satu dari tujuan sebuah lembaga atau institusi pada periode ini adalah dengan berdirinya sekolah-sekolah seni. Mereka bisa mendeklarasikan Akademi Seni Indonesia dan juga menandai munculnya seniman-seniman dengan pendidikan teoritis. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari slide kedua, yaitu tentang tujuan lembaga institusi di periode akademi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dikit ya, mengapa tujuannya itu seperti apa, ingin bisa mendeklarasikan Akademi Seni Indonesia dan juga menandai munculnya seniman-seniman dengan pendidikan teoritis. Nah, tujuan asli itu begitu, guys. Asli itu ingin menandakan bahwa seorang seniman itu harus dimulai dengan akademis dulu pada zaman periode tersebut. Nah, karena kalau tidak mengikuti atau tidak bisa masuk ke lembaga ASRI itu
tidak bisa disebut dengan seniman pada zaman periode tersebut. Berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu siapapun bisa menjadi seorang seniman atau siapapun bisa menjadi orang seni. Dengan melakukan hal apapun bisa dilakukan dan bisa disebut dengan seni. Kalau zaman pada periode akademi ini kita tidak bisa sembarangan untuk bisa disebutkan seorang seniman. Kita harus memiliki lisensi dulu agar kita bisa diakui oleh orang-orang bahwa kita ini seorang seniman dengan cara kita mengikuti ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia, guys. Nah, jadi itu adalah tujuannya. Yang pada intinya tujuannya itu ingin bereksistensi bahwa seorang seniman itu berasal dari akademis gitu, guys. Jadi kita lanjut saja ke slide ketiga, guys. Nah, slide ketiga ini kita akan membahas apa aja nih lembaga-lembaga atau institusi kesenian yang ada pada zaman tersebut, pada zaman periode akademis seni rupa Indonesia. Jadi langsung saja, guys, ke slide ketiga. Oke, sekarang ke slide ketiga. Nah, di sini adalah lembaga institut kesenian. Nah, ada beberapa contoh dari lembaga atau institut kesenian yang cukup terkenal di Indonesia pada zaman periode akademi. Nah, yang pertama itu ya sudah jelas ada ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia atau Institut Seni Indonesia. Nah, terus yang kedua ada Institut Teknologi Bandung yang artinya ITB, dan lalu yang ketiga ada Institut Kesenian Jakarta. Nah, tadi di slide sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai lembaga-lembaga yang ada pada zaman periode tersebut, guys. Sekarang itu nama ASRI sudah berubah menjadi ISI, guys. Nah, dulu itu ASRI itu Akademi Seni Rupa Indonesia dan berubah menjadi ISI, yang artinya Institut Seni Indonesia. Tapi sebelum ke ISI itu ada salah satu di mana namanya itu bukan ISI, guys, tapi namanya STSRI ASRI. Nah, lalu diubah baru menjadi ISI, Institut Seni Indonesia, guys. Nah, STSRI itu Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia. Nah, jadi kalau kalian masih menanyakan mengapa itu bisa berubah, ya karena semakin perkembangan zaman, semakin kita mengenal lah dan semakin terbuka buat semua kalangan-kalangan seniman untuk bisa masuk ke salah satu akademis atau salah satu institut yang memang kita inginkan, guys, gitu. Jadi waktu zaman akademi itu yang saya ketahui sendiri itu lingkupnya masih lingkup daerah saja, tidak bisa sampai seluas sekarang gitu kan. Kalau sekarang itu pada ISI, Institut Seni Indonesia ini semua lingkup itu bisa dimasukkan gitu kan, dari manapun, dari luar pulau, dari manapun itu bisa semua, guys. Nah, itu mengapa diubah namanya semakin perkembangan zaman. Ya, semoga saja kedepannya tidak ada perubahan lagi ya. Soalnya nama ISI itu sudah keren banget, guys. Nah, jadi setelah itu aku akan bakal memberikan contoh lukisan pada zaman periode akademis nih, guys. Nah, ini adalah 3 contoh nih, guys ya. 3 contoh pada lukisan zaman periode akademis, guys. Ya, nih aku akan kasih tahu nih, guys ya. Ini, guys, contohnya, guys. Ya, contoh-contoh itu ada 3, guys. Contoh-contohnya itu ada 3. Yang pertama ada Garuda dari karya Abbas Afibasyah. Nah, itu pada tahun 1969. Itu namanya Garuda, guys, nama lukisannya. Nah, lalu yang kedua itu ada Hutan dari karya Widayat. Nah, karya itu dibuat pada tahun 1973. Nah, lalu yang ketiga itu ada Odalan di Bali. Nah, ini tuh karya Mutstar pada tahun 1959.
Dari sini kita bisa melihat ya guys ya, ada lukisan-lukisan yang ekspresionis banget. Terus di sini ada yang kubisme gitu kan. Terus di sini juga apa nih, yang hutan karya Widayat ini sepertinya grafit ya, grafit atau pensil gitu kan. Tapi saya tidak tidak ingin asal menebak saja sih. Ya semoga saja tebakan saya benar sih sebenarnya. Ya itu adalah contoh lukisan periode akademi guys. Nah lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pembelajaran seni rupa dalam pendidikan formal. Langsung saja guys ya, kita masuk ke slide tersebut. Let's go. Nah selanjutnya ada pembelajaran seni rupa dalam pendidikan formal. Seni rupa dalam pendidikan formal melibatkan sejumlah konsep dan aspek yang diajarkan kepada para pelajar untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang seni. Pendidikan seni formal juga berawal dari berdirinya sanggar-sanggar yang lebih fokus mengajarkan individu calon pelukis. Tujuan dari dibuatnya sanggar adalah cita-cita dari pendiri agar dapat mendirikan lembaga pendidikan seni rupa dan desain. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Ada beberapa topik yang umumnya dibahas di seni rupa pendidikan formal, meliputi tentang teknik seni rupa. Pelajaran teknis melibatkan berbagai keterampilan seperti menggambar, melukis, mencetak, dan membuat patung. Lalu yang kedua ada teori warna dan komposisi, pemahaman tentang roda warna, kontras, harmonis warna, dan prinsip-prinsip komposisi untuk menciptakan karya seni yang visual dan estetis. Lalu yang ketiga ada sejarah seni rupa. Pelajar mempelajari perkembangan seni rupa dari zaman prasejarah hingga seni kontemporer guys. Selanjutnya, lagi guys, beberapa topik yang umumnya dibahas di seni rupa pendidikan formal meliputi. Yang pertama ada kritik seni. Pelajaran ini melibatkan analisis dan pemahaman kritis terhadap karya seni, baik karya mereka sendiri maupun karya seniman lain. Lalu yang kedua ada pengembangan gaya pribadi. Pelajar didorong untuk mengeksplorasi dan mengembangkan gaya seni pribadi mereka. Lalu yang ketiga ada media seni rupa. Pelajar juga mempelajari berbagai media seni seperti cat air, minyak, lalu arang, dan bahan lainnya. Lalu yang keempat, pameran dan presentasi. Nah, pelajar juga mungkin diajarkan cara mempersiapkan pameran seni atau presentasi karya seni mereka baik secara fisik maupun secara virtual. Nah, jadi kesimpulannya adalah seni merupakan salah satu budaya dan sarana yang dapat digunakan sebagai cara menuangkan rasa untuk keindahan dari dalam jiwa manusia. Nah, kesenian juga merupakan sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan serta juga merupakan salah satu identitas suatu bangsa. Karena itu, pendidikan formal seni dibuat dengan tujuan yang jelas dalam kedepannya. Nah guys, jadi kita sudah di penghujung acara nih ya. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai seni rupa periode akademi menurut pandangan saya sendiri nih guys. Nah, jikalau kalian ada yang kurang atau kalian kurang memahami, kalian bisa berkomentar di kolom komentar ini guys ya. Aku ini orang terbuka, kalian bisa menanyakan hal apapun, nanti aku akan menjawab di komentar tersebut nih guys ya. Ya, jadi mungkin cukup segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, Febriansyah. Saya akan pamit undur diri. Jika ada kalimat atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna guys. Kalau sempurna itu hanyalah hewan guys. Bercanda. Ya, mohon dimaafkan kesalahan saya dalam berkata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.